Hari ini ada tema yang akan menguatkan kita semua tentang komitmen dalam kesetiaan. Anda boleh nanti bergabung untuk bertanya seputar firman Tuhan ataupun juga mengirimkan pokok-pokok doa. Boleh dari sekarang ya, supaya nggak kelewat di 085629294400. Mari kita sapa bersama dengan penuh kasih dan semangat. Shalom, selamat pagi Bu Sarli. Blessing in the morning, selamat pagi. Saya percaya pagi ini semua kita bangun dengan ucapan syukur yang luar biasa, karena Tuhan baik buat kita. Amin. Haleluya. Yes. Kabarnya luar biasa juga ya Bu ya. Iya, amin. Dan pagi hari ini kita punya tema tentang pagi hari ini komitmen dalam kesetiaan. Yes, amin, amin. Ini bau-baunya bau-bau setia gitu ya. Baik, sebelum kita akan menerima firman Tuhan, boleh kita akan dipimpin untuk doa. Monggo silakan. Yes, amin. Mari kita berdoa dan kita percaya pagi hari ini berkat Tuhan melimpah buat saudara dan saudara menikmati sukacita surgawi. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa. Kami bersyukur kami bangun, Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita, dan bahkan firman Allah yang akan kami dengar adalah kekuatan bagi kami. Hamba berdoa, tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami, sehingga apa yang kami dengar, kami percaya, kami mendapatkan banyak sekali berkat-berkat, bahkan kekuatan, bahkan semua jawaban yang kami sedang berdoa. Firman Allah yang kami dengar hari ini memberikan kami solusi jalan keluar. Bagi pujian, bagi hormat, diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Yes, kita akan belajar pagi hari ini tentang gimana komitmen, saudara ya. Komitmen dalam kesetiaan ya. Nah, sebenarnya orang yang berkomitmen itu orang yang harusnya setia. Tapi kebanyakan orang seakan-akan membuat komitmen tapi kok nggak setia. Nah, ini kita mesti belajar, karena di akhir zaman ini saudara, banyak orang bisa berbuat baik ya, tetapi yang setia siapakah yang mendapatkannya? Kalau sudah dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami dan istri, apakah juga tetap berkomitmen seperti di awal pernikahan dan sampai nanti Tuhan datang dari setia, atau di tengah-tengah dalam perjalanan ini kesetiaannya sudah mulai tawar? Nah, ini saudara ya, jadi kita akan belajar bagaimana saudara memiliki komitmen dari awal dan akhirnya setia dalam segala apa yang engkau katakan, engkau aminkan, engkau komitmenkan, engkau setia di dalamnya. Bahkan dalam pelayanan, waktu engkau berkata komitmennya aku adalah ikut Tuhan, dan banyak sekali ujian tantangan-tantangan yang kau lewati, apakah tetap setia dalam melayani Tuhan? Nah, hari-hari ini memang kalau bicara tentang komitmen dan setia, tidak semua orang bisa mempertahankannya. Tetapi pagi ini juga saya percaya dalam firman Allah yang kita akan belajar, kita akhirnya bisa melihat bahwa yang namanya komitmen atau konsisten itu akan membawa kepada kesetiaan sebenarnya. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan komitmen? Ya, kita bisa konsisten di dalamnya itu sampai akhirnya kita bisa setia. Ya, makanya di Alkitab banyak sekali contoh yang akhirnya Tuhan berkata, baik sekali hambaku dan engkau setia, mari masuklah bersama dengan aku dan ikutlah makan dengan aku. Jadi artinya Tuhan mencari orang-orang yang memang endingnya adalah setia. Nah, kita belajar dulu tentang apa arti dari setia, saudara ya. Nah, kesetiaan itu atau setia itu adalah satu orang yang loyal, orang yang loyal dalam komitmen. Jadi dia loyal banget, yang namanya komitmen itu dia loyal sekali, saudara ya. Kemudian yang kedua adalah teguh dan tidak goyah. Nah, ini kalau bicara setia itu nilainya. Makanya saya katakan tadi di awal, dalam pernikahan juga, apakah dalam komitmen pernikahan di awal ya, berjanji di hadapan Tuhan, hamba-hamba Allah, jemaat Tuhan ya, bahwa engkau berkomitmen dan engkau akan setia. Apakah hari-hari ini, karena setia itu diuji dengan waktu, saudara ya. Kalau saudara komitmen, setia itu selalu diuji dengan waktu. Jadi apa itu setia? Tadi setia adalah apa, orang yang loyal dan berkomitmen. Dan yang kedua, teguh dan tidak goyah. Dalam segala langkah-langkahnya nggak akan goyah, dia akan tetap teguh, berkomitmen. Saya mengasihi engkau dalam pernikahan itu ya, saya mengasihi engkau bahkan dalam bahasa, dalam suka maupun dalam duka. Nah, apakah saat-saat ini udah menikah 10 tahun ada warna-warna hidup yang artinya kita ngalamin kedukaan-kedukaan dalam persoalan-persoalan hidup, tapi tetap setia menghormati suami, istri menghormati suami, suami mengasihi istri? Apakah tetap setia dalam menjalankan
menjalankan fungsi masing-masing. Nah, ini semua adalah satu pertanyaan yang kita perlu kembali untuk renungkan, untuk kembali membawa diri kita untuk ada dalam firman Allah supaya kita bisa mengerti apakah kita tetap komitmen dan setia dalam segala hal yang udah Tuhan percayakan buat kita. Nah, setia juga berbicara tentang apa? Mempertahankan janji. Itu mempertahankan janji kan ada usaha. Mempertahankan itu berarti apa? Saudara pegang, ada keadaan yang dimana mau direbut janji itu, engkau tetap pegang, engkau mempertahankannya, gitu ya. Nah, setia juga berbicara tentang apa? Menghargai sebuah hubungan yang udah dibangun, ya, saudara, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan pelayanan saudara, dengan pekerjaan saudara, apapun itu. Kalau sudah membangun komitmen, maka saya yakin saudara bisa mempertahankannya sampai selesai. Jadi memang yang namanya komitmen atau kesetiaan ini membutuhkan yang namanya sebuah proses, saudara. Kita nggak bisa melakukan apapun tanpa ada sebuah proses. Dalam arti, waktu saudara mulai komitmen atau konsisten untuk buat sesuatu, harus yakin bahwa itu akan berjalan sampai kapanpun engkau akhirnya didapati setia. Makanya waktu saudara sedang belajar yang namanya kata komitmen atau setia, apakah engkau sedang melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Kita mulai satu contoh dalam Alkitab. Nah, sebuah keluarga yang saat itu ada banyak pilihan, mereka bisa tinggalkan aja Tuhan yang udah mereka rasakan dalam mengadakan mujizat, pertolongan. Mereka bisa aja ragu, tapi mereka ingat kembali perbuatan Tuhan dan mereka tetap konsisten, komitmen untuk setia dengan Tuhan. Nah, kita baca dulu dalam Yosua pasal yang ke-24, ya. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama ayat ini dan kita akan belajar untuk melihat bagaimana seorang hidup kita ini diberkati oleh Tuhan karena memang kita berkomitmen dan setia. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini satu komitmen, satu kesetiaan dari sikap seorang Yosua dengan keluarganya. Di saat ada banyak goncangan, ada banyak hal yang terjadi yang bisa mengubah iman, yang bisa mengubah konsistensi mereka untuk ikut Tuhan. Tetapi Yosua berkomitmen benar-benar, dia konsisten bahwa Tuhan sudah pernah menolong dari awal dan sampai kapanpun dia harus ikut Tuhan apapun yang terjadi. Nah, ini sebuah nilai yang sebenarnya ada dalam setiap hidup kita. Karena waktu kita mengerti dan mengalami Tuhan, saya yakin muncullah sebuah kesetiaan. Jadi bagaimana kesetiaan itu muncul? Itu muncul karena apa? Kita mencintai Tuhan, kita mengasihi itu dengan segenap hati kita. Hukum pertama itu berlaku sangat luar biasa, ya. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, seluruh hidupmu. Dalam kasihmu kepada Tuhan engkau harus tunjukkan. Nah, orang-orang yang bisa setia itu terlihat bahwa dia hidup di dalam kebenaran firman. Ini kuncinya, saudara. Jadi mau apapun yang engkau mungkin dari awal, ya, mau komitmenkan atau mau lakukan sesuatu, tidak akan pernah bisa kalau saudara tidak, ya, terikat di dalam yang namanya hubungan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupanmu. Engkau mengasihi Tuhan. Nah, itu akan terwujud kalau engkau mengasihi Tuhan. Engkau juga akan mengasihi suami kamu, istri kamu, bahkan anak-anak kamu, bahkan rekan sepelayanan kamu, karena engkau punya kasih kepada Allah dengan segenap kehidupanmu. Dan itu terwujud, saudara. Jadi orang bisa bilang aja berbuat baik dan bisa berkata bahwa saya bahkan mungkin lebih baik dari orang lain. Tetapi memang dalam Amsal ada bilang orang yang setia itu susah didapatkannya. Kita baca dulu ayat ini, ya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, ini berbicara bahwa apa? Orang yang setia itu rupanya apa? Sangat langka.
susah didapati. Ada banyak orang kecewa dalam pekerjaan juga karena mungkin staf-stafnya dia nggak setia. Dalam pelayanan, gembala mendapati hamba-hambanya nggak setia. Bahkan dalam berkeluarga, bahkan dalam berumah tangga, saudara, ya, suami atau istri nggak setia. Nah, kenapa bisa terjadi begini? Jadi orang kalau nggak setia itu sebenarnya, ya, dia nggak punya sikap atau hati yang mengasihi Tuhan. Karena orang yang setia udah otomatis mengasihi Tuhan. Kenapa? Dia mempertahankan sesuatu yang dia tahu itu benar. Kata setia ini muncul karena apa? Ada kebenaran yang dipertahankan di sini. Jadi ada banyak orang mungkin berkata, ya aku baik, aku bisa melakukan ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau setia? Karena setia itu diuji oleh waktu. Lalu ada Alkitab dikatakan sangat jelas, Yesaya 40, ya, dikatakan bahwa Tuhan menunggu waktunya, hendak menunjukkan kasih-Nya. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bahkan dalam Yesaya pasal 30 ayat 18 juga mengatakan demikian. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Artinya ada sebuah proses dulu, baru akan melihat hasilnya. Makanya di dalam rumah tangga sendiri, kenapa ada banyak proses terjadi? Karena akan terbentuk yang namanya cinta kasih, dan itu mengikat sehingga mereka akan setia selama-lamanya. Yang namanya proses itu adalah sebuah ujian yang bisa membuat kita bertahan di tengah-tengah badai persoalan hidup apapun. Makanya hidup yang takut akan Tuhan, ya, sekalipun engkau dalam banyak sekali ujian-ujian kehidupan, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, apapun itu, selalu saudara mengasihi Tuhan. Saya percaya tidak ada yang namanya kekecewaan dalam diri. Karena apa? Lawan dari setia itu adalah berontak atau tidak taat, atau yang namanya ya berbalik belakang. Itu namanya nggak setia. Dan itu pasti menyakitkan, melukai, saudara. Ya, nah sementara Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang punya anugerah yang hebat, membuat orang berbahagia dan bersuka cita. Ya, jadi sifat karakter Allah yang penuh kasih itu harusnya dimiliki oleh kita. Sehingga waktu ada kata setia, saya percaya tidak ada yang namanya saling menyakiti, nggak ada yang namanya saling bertengkar atau saling menyalahkan dan seterusnya. Ya, karena setia itu melahirkan benih-benih yang baik, saudara. Tapi ingat, saya katakan lagi di awal, itu butuh proses. Enggak segampang itu terjadi. Mengapa Yesua bisa berkomitmen dengan keluarganya ikut Tuhan? Karena mereka pernah melewati masa-masa yang sulit. Tetapi di saat mereka menghadapi masa yang sulit, mereka melihat Tuhan gak pernah tinggalkan mereka. Ya, bahkan ada banyak, ya, jemaat-jemaat yang mereka layani yang sudah melihat anugerah Tuhan, dan mereka ingin kembali ke Baal-Baal atau penyembah berhala. Yesua berkata dengan sangat tegas, aku dan sisi rumahku, kami akan tetap ikut Tuhan. Engkau bisa pilih hari ini mau menyembah kepada Baal-Baal itu atau kepada Allah yang memang engkau pernah melihat dan merasakan pertolongannya. Yesua dengan tegas menyatakan satu sikap konsisten, kesetiaan untuk ikut Tuhan. Nah, kalau kita berkata-kata tentang setia, sekali lagi saya mau katakan, pertengkaran-pertengkaran, amarah-amarah semua akan tersingkirkan. Karena apa? Ada kata setia yang mengikatnya. Dan tadi, kasih Allah kepada kita, kita terapkan dalam hidup kita, kita akan jadi orang-orang yang memang setia. Jadi, orang baik itu banyak, tapi Tuhan bilang baik aja nggak cukup. Kamu harus terproses untuk menjadi seorang yang setia, terproses untuk mempertahankan apa yang benar, yang memang kamu harus pertahankan. Karena itulah kehidupan kamu yang sesungguhnya, seperti Yesus lakukan dengan keluarganya, mempertahankan apa yang benar. Karena itulah sesungguhnya. Kalau engkau menikah, engkau mencintai pasanganmu, pertahankanlah karena itu yang sebenarnya. Kalau engkau memang terpanggil melayani Tuhan, pertahankanlah karena itulah yang sebenarnya. Jadi setia itu adalah sebuah kebenaran, saudara. Hari-hari ini apakah Tuhan bisa merasakan hatimu dan Tuhan benar-benar senang dengan sikap hatimu yang setia? Ada banyak orang tinggalkan pelayanan, tinggalkan pasangannya, tinggalkan panggilannya, ya. Ya kenapa? Ya tadi, kalau ada roh-roh perpecahan, ada roh-roh amarah, pasti endingnya bukan setia, tapi merusak.
Nah, ini yang kita perlu belajar pagi hari ini. Dan saya percaya rumah tangga akan diberkati, pelayananmu akan diberkati, semua yang engkau lakukan akan diberkati, karena engkau punya yang namanya sikap atau sifat setia. Ya, kita baca lagi dulu satu ayat dalam Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Haleluya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin, amin. Nah, saudara, ada kalimat yang menarik dari ayat-ayat ini. Yang pertama kita lihat, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Ya, dia sadar diri, bukan karena sudah sempurna. Tetapi bagian ini penting sekali karena Paulus mengakui bahwa dia belum sempurna. Bahkan dia seorang rasul besar yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tapi tidak merasa sudah mencapai garis finish atau sudah menjadi orang yang sempurna. Dia melihat bahwa ada realistis, tapi tidak putus asa bahwa ada hal-hal yang bisa aja membuat dia menjadi galau, jadi orang yang takut ya menghadapi apapun. Tapi dia tahu bahwa dalam ketidaksempurnaannya ini dia harus mencapai garis finish. Nah, bagaimana dia bisa mencapainya? Dia punya yang namanya sifat kesetiaan. Makanya dalam menghadapi ujian-ujian luar biasa terbesar dalam hidup Paulus, mengapa dia selalu lolos? Bukan karena kuat dan gagahnya dia, bukan karena dia adalah seorang imam besar, seorang rasul yang diberkati dalam segala hal, bukan. Tapi dia melibatkan Tuhan. Ini paling penting, saudara. Ya, kata melibatkan Tuhan itu adalah begini: di tengah-tengah engkau merasa ada banyak tekanan, ada masalah persoalan, apakah Tuhan engkau persilakan hadir dan memimpin engkau dan mengambil alih hidupmu? Oh, belum tentu. Karena ada banyak orang udah terpuruk, dia masih merasa dia bisa dengan cara mencari jalan keluar sendiri, kekuatan sendiri. Padahal di saat itulah sebenarnya kita benar-benar menyerahkan itu sama Tuhan dan mempersilakan dia mengambil alih seluruh hidup kita. Jadi perjalanan itu bukan sebuah hal yang kita gampang sampai di tujuannya. Dalam perjalanan itu ada lika-likunya, memang ada proses. Ya, kita kadang-kadang jatuh, tapi kita harus bangkitkan semangat untuk bangkit kembali. Ya, dalam proses rumah tangga juga begitu. Waktu baru pertama menikah semuanya so happy gitu ya, kayaknya semuanya oke. Tapi dalam perjalanan mungkin 3 tahun berikutnya, ya 4 tahun berikutnya, ya saudara harus benar-benar mempertahankan yang namanya komitmen untuk setia selama panjang waktu berjalan ini. Dan engkau terus merayakan yang namanya hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun engkau dan pasanganmu. Apakah tetap ada hal-hal yang dibaharui untuk tetap berkomitmen? Supaya apa? Setia. Ini hal yang penting, ya. Lalu dikatakan lagi, melainkan aku mengejarnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ada sebuah dorongan bahwa dia ngerti, dia ini milik Tuhan. Kalau saudara benar-benar dalam posisi hidupmu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, engkau mengerti, engkau mengadakan semua, engkau lakukan semua ini karena memang adalah panggilan Tuhan, maka saya yakin engkau akan konsisten komitmen di situ untuk tetap mengakhiri semuanya dengan yang istilahnya finishing well, dengan yang namanya akhirnya itu baik semuanya. Ya, jadi mari, kalau saudara belajar untuk melihat kepada hatinya Tuhan, saya yakin saudara tidak akan membiarkan yang namanya keputusasaan, khawatir, ya amarah, dengki, iri, dan macam-macam itu tuh gak ada, saudara. Tapi saudara akan tetap membiarkan hatimu terproses untuk jadi indah, dan engkau akan terbentuk untuk tetap melihat sebuah komitmen yang akhirnya engkau bangun itu sampai selesai engkau berdiri di situ. Dengan kata lain, engkau setia. Lalu dikatakan oleh Paulus lagi, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita mesti fokus, saudara, harus fokus ke depan.
harus maju dan melangkah. Itu kata-kata yang perlu engkau bangun dalam diri sendiri. Aku harus maju, aku harus melangkah. Karena kalau engkau tidak berkata maju dan engkau tidak melangkah, ya maka engkau akan mati dalam segala hal. Ada banyak orang terjebak waktu masalah datang, dia bukannya berbahagia, dia bukan memuji Tuhan, dia bukannya berkata semua tentang kebaikan, tapi yang adalah dia mulai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Nah, apakah kita melupakan semua yang di belakang? Artinya begini, hidup kita di masa lalu, baik itu yang jelek atau apapun, jangan dibawa untuk menata masa depan saudara. Karena waktu engkau ditangkap oleh Tuhan, engkau mengenal Tuhan, saat itulah hidupmu dibaharui oleh Tuhan. Dan sampai saat itulah engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja atas engkau. Tetapi apakah engkau sedang mengerjakan yang namanya kesetiaan? Ya, jadi kadang-kadang kita tuh dalam hal masalah, kayaknya kita merasa belum selesai satu datang lagi satu. Bukan begitu sebenarnya, ya, matematikanya sebenarnya bukan begitu. Tapi kalau Tuhan izinkan engkau hadapi lagi, ingat selalu 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Semua pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena Allah itu adil. Saat engkau diuji, engkau akan diberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggung semuanya. Lalu engkau bisa melihat bagaimana kemenangan di pihakmu. Karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Jadi kita jangan terjebak dengan masa lalu. Ada banyak orang yang tidak setia akhirnya karena contoh dalam rumah tangga. Ya, dalam perjalanan pernikahan mungkin 5 tahun dan salah satu pasangan mungkin ada yang bikin kesalahan. Dan mereka udah rekonsiliasi, saling minta ampun, minta maaf dan beres. Tapi tahun ke-7, tahun ke-10 itu diingat kembali persoalannya di 5 tahun yang lalu dalam pernikahan. Nah, kadang-kadang masa lalu yang seperti ini yang udah diselesaikan, harusnya itu udah beres. Tapi itu kalau diungkit lagi, ya jadi luka lagi. Dan itu yang bisa membuat Anda akhirnya meragukan pernikahan. Dari mana benih itu? Nah iya, kan? Nah ini karena ada apa? Membawa masa lalu dimunculkan di hadapan masa depan saudara. Jadi masa depan yang masa lalu yang nggak benar, yang tidak baik, artinya udah beres semua itu, harusnya sudah ditutup oleh kuasa darah atau bala. Engkau melangkah dengan fokus kepada Tuhan, bahwa Allah punya rencana yang baik buat engkau, dan engkau harus fokus melangkah ke situ. Jangan terjebak dengan dosa masa lalu, jangan terjebak dengan pikiran-pikiran masa lalu yang pernah membuat Anda jadi frustasi, stres, tertekan. Jangan saudara. Pagi ini kalau engkau mendengar firman Tuhan, mari buka hati sedikit aja, ya, dan izinkan Tuhan kembali mereview apa yang sudah Tuhan bawa kepada engkau, yaitu pernikahanmu, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Coba Anda mulai review kembali. Apakah semua ini engkau sudah lakukan yang namanya berkomitmen dan akan setia di situ? Mari kita belajar untuk melihat, ya. Jangan terlena dengan segala macam hal di masa lalu yang merusak jiwa saudara. Ya, kadang-kadang orang terjebak masa lalu itu bukan yang baiknya, tapi yang jeleknya. Nah ini yang parahnya kalau kita terjebak dalam masa lalu yang jelek. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita berfokus. Ya, Paulus katakan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kita perlu jangan stagnasi. Ya, ada orang juga berjalan tapi kayaknya di tempat karena nggak punya tujuan. Tapi kita mesti berlari. Kata berlari ini adalah sebuah semangat, sebuah hal yang kita tahu di sana di depan saya harus kejar, itulah hadiah saya. Kita perlu membangunkan semangat kita untuk melihat bahwa hari-hari kita diberkati oleh Tuhan. Harus ada antusias, harus ada komitmen. Jadi kalau ada amarah, pertengkaran, ya, salah persepsi, jangan membesar-besarkan. Harus saudara punya tujuan bahwa hidup kita bukan untuk tinggal dalam lingkaran masalah, tapi harus cari solusi keluar dari masalah dan pandang tujuanmu, hidupmu, pernikahanmu adalah bahagia. Saudara, ini yang Tuhan mau kita belajar untuk sama-sama melakukannya. Karena waktu engkau belajar untuk bisa komitmen, ya, konsisten, engkau pasti tidak akan menyerah. Saya percaya itu. Tidak akan menyerah dan tidak akan berputus asa, ya, dan terus akan fokus kepada Tuhan dan tetap semangat. Ada rasa semangat untuk ikut Tuhan. Mari konsisten untuk ikut Tuhan. Mari berkomitmen untuk tetap ikuti janji-janji Allah.
dan percaya kalau Tuhan sudah memulai semua yang baru dari dalam hidupmu, maka Dia akan bawa engkau dalam tahap-tahap di mana engkau akan menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Jadi hari ini mari komitmen untuk setia dengan Tuhanmu, karena waktu engkau setia, saya percaya yang engkau rasakan adalah sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dalam Tuhan. Stay tune di sini, kita akan kembali sesi kedua. God bless you. Pagi hari ini, dan kita akan juga menyapa Anda yang sudah bergabung, termasuk untuk merespon dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sarlin. Baik Bu Sarlin, kita lanjut lagi pagi hari ini. Kalau saya boleh cerita, responnya luar biasa Bu ya. Puji Tuhan, amin, amin. Jadi Yes. responnya luar biasa dari pendengar Sasando. Pokok doa sudah ada 3 lembar Bu. Dan pagi hari ini saya mau lanjut menyapa ada Ibu Nantit yang merespon dari firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk khotbah Ibu Pendeta hari ini, sangat menguatkan iman saya untuk terus berkomitmen ikut Tuhan Yesus. Yes, amin, amin. Ya, pokok doa sudah dicatat. Terima kasih Bu Nantit. Kemudian saya berlanjut ada Mbak Mika. Shalom, selamat pagi Bu Sarlin. Shalom, iya selamat pagi. Ya. Kalau sekumpulan jemaat atau umat yang melayani Tuhan, namun mendua hati juga dengan mempercayai budaya okultisme, apakah bisa dikatakan setia, gitu ya? Apakah bisa dikatakan jika tidak setia? Jika iya, bagaimana dengan nilai ibadah-ibadah mereka di gereja selanjutnya? Oke, langsung jawab ya berarti ya. Boleh. Oke, nah kita lihat contoh dari Yosua tadi, gitu ya. Yosua itu dihadapkan dengan begini, orang-orang yang semuanya bersama dengan dia itu melihat, mengalami perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, gitu ya. Tetapi dalam satu dekade ada banyak gonjang-ganjing, ujian-ujian kehidupan, lalu mereka sudah mulai tawar hati untuk setia. Gitu ya. Tetapi di sini kita melihat contoh yang luar biasa. Yosua berkata, kamu bisa pilih hari ini, mau ikut Tuhan yang memang sudah pernah tolong kamu, yang kamu percaya Dia Allah Elohim yang luar biasa, atau kamu ikut kepada Baal-Baalmu. Silakan, kamu mau pilih yang mana, gitu ya. Tapi dia bilang begini, tapi saya dari sisi keluargaku, kami akan beribadah selama-lamanya kepada Tuhan. Ini bicara tentang komitmen setia, saudara. Ya. Komitmen untuk setia ini nih memang nggak semua orang. Nah, bagaimana Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, tetapi masih percaya kepada Allah-Allah lain? Ya, dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini. Yesus berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Nah, kata jikalau ini kan adalah sebuah kalimat di mana begini, ada motivasi ketaatan di situ. Kalau kamu memang mengasihi aku, kamu akan taat, lakukan semua firman-Ku. Dan kalau kamu sudah melayani Tuhan, beribadah di sini, ya kamu akan ikut beribadah di sini selama-lamanya, karena yang kau percaya adalah Allah yang hidup. Bagaimana kita masih bisa percaya kepada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain? Ini kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kalau bilang setia kepada Tuhan itu clear, nyata. Ya, saudara mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan apa yang jadi perintahnya. Ya, jadi itu sudah sangat clear di situ. Jadi kalau tadi masih ikut Tuhan beribadah, tetapi masih menyembah kepada ilah-ilah lain, ikuti ajaran-ajaran yang nenek moyang, yaitu mendua hati. Namanya mendua hati itu tidak akan pernah tenang. Dan orang yang mendua hati itu sama dengan orang yang tidak setia. Oke ya, jadi clear. Kalau engkau ikut Tuhan, apapun yang kau hadapi, percaya kepada Dia. Dan kata percaya itu adalah tongkat, saudara. Kemanapun engkau melangkah, tongkat itu akan menuntut engkau, sehingga engkau akan tetap kokoh dan tidak akan goyah. Jadi kalau ikut Tuhan itu jangan mendua hati. Ikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Makanya perlu ada kata percaya. Kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan, engkau akan menuruti perintah-perintahku, melakukan perintah-perintahku, mentaati perintah-perintahku. Ya, jadi mari kita belajar. Kalau sudah ikut Tuhan di satu gereja, ini ya, belajar taat di situ, karena para gembala itu Tuhan yang pilih. Ada 5 jabatan Tuhan pilih. Salah satunya adalah gembala. Gembala mengapa ada? Tuhan pilih mereka untuk mengembalai kita.
Jangan Anda banding-bandingkan gembalamu dengan gembala yang lain. Oh, gembalaku ini kayaknya dia kebanyakan kurang keren, nggak seperti yang di sana, ketawa-ketawa terus. Lalu Anda pindah ke tempat yang ketawa-ketawa terus. Apakah itu satu pesan firman yang benar-benar Anda lakukan? Karena gembala itu Tuhan kasih dia untuk bimbing kita, dan Tuhan tahu porsinya kita. Sehingga dia kalau kasih kita makanan yang ringan, dia tahu. Memang karena pertumbuhan kita belum mencapai kedewasaan. Jadi nggak akan dikasih makanan keras. Tapi sebaliknya, kalau dia kasih kita makanan keras karena dia tahu udah siap makan makanan keras. Karena gembala itu Tuhan yang angkat. Ya, jadi malah belajar setia. Di akhir zaman ini jangan pindah-pindah gereja, saudara. Setialah, walaupun dalam gerejamu itu bahkan hanya cuma 1, 2 orang, 5 orang, 4 orang, bahkan mungkin ada 100 orang. Berapapun jumlahnya, setialah di situ. Karena yang engkau cari bukan khotbah bagusnya. Yang engkau cari bukan performance dalam pujian penyembahannya. Yang engkau cari adalah di mana tempat yang engkau bertumbuh, engkau berakar, berbuah, dan Tuhan tetapkan engkau di situ dengan gembala itu, maka setialah di situ. Karena itulah nilai engkau menuruti perintah-perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi setia seperti tadi disampaikan oleh firman Tuhan oleh Bu Sarlin tadi ya. Setia itu diuji dengan waktu. Betul. Jadi kalau ada orang bilang aku akan setia padamu, Tunggu dulu Tunggu dulu. waktunya. Dan waktu itu banyak. Waktu itu bisa bicara tentang masalah-masalah, ya kan? Waktu itu juga bisa bicara tentang waktu, memang timing. Nah, apapun itu artinya memang waktu yang akan menguji, gitu. Jadi belajarlah setia, dan kalau engkau belajar setia karena engkau pegang kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Baik, kita berlanjut. Pertanyaan berikutnya ada Pak Dendaru di Jalan Godean. Ya, shalom pagi. Ya. Terima kasih Bu Pendeta atas renungan firman Tuhan hari ini, komitmen dalam kesetiaan. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Ini saya rangkum supaya lebih singkat Ya, begitu ya. baik. Apabila kita sebagai orang percaya sudah komitmen janji iman, tapi ternyata karena situasi kondisi tidak mengizinkan bisa memenuhi janji iman tersebut, apa yang harus dilakukan? Kemudian sebagai orang percaya kita harus melakukan ajaran kasih. Mana yang lebih dulu kita melaksanakan ajaran kasih yang kita terima, buah dua roh? Apakah adanya buah roh dalam hidup kita maka kita bisa mengajarkan ajaran kasih? Kemudian apakah kita bisa sama seperti Tuhan Yesus setia kepada Bapa sampai disalibkan begitu? Oke, baik. Nah, hari ini bicara tentang komitmen dalam kesetiaan. Ingat ya, komitmen. Jadi orang yang komitmen, ya, dia pasti akan berjuang mempertahankan apapun yang terjadi, supaya apa yang dia komitmen dengan itu jadi nyata. Namanya setia tadi, saudara. Gitu ya. Jadi apa yang Anda putuskan dari awal ini, aku mau ikut Tuhan, gitu ya. Apapun yang terjadi, saya mau ikut Tuhan. Ya memang karena gini, ada banyak orang berbohong dalam komitmen, gitu loh. Saat hadapi masalah-masalah, berbohong di situ. Nah, itu kan nilai-nilai berbohong itu kan bukan buah-buah roh, saudara. Jadi kalau saudara komitmen, engkau jujur, engkau setia, engkau akan sampai dalam titik yang namanya setia. Nah, pertanyaannya tadi yang pertama dulu, gitu ya. Apakah janji iman itu kalau dalam situasi lalu kita akhirnya terjebak, kita nggak bisa memberi? Saya mau katakan begini, apa sih arti janji iman? Gitu ya. Menurut saudara dulu, apa sih arti janji iman? Gitu loh. Janji iman. Iman itu sebelum melihat kita percaya. Itu dulu ya. Itu dasarnya itu ya. Sebelum melihat percaya. Jadi gini, ada orang pakai istilah janji iman, tapi itu membebani, manusiawi. Jadi waktu akhirnya mungkin dikasih time limit gitu ya, waktunya, dan belum ada, lalu Anda tertekan. Lalu akhirnya kalau dia tertekan aja kan berarti sudah nggak punya iman, gitu. Lalu kemudian Anda bersungut-sungut, lalu Anda nggak ke gereja. Apakah ini komitmen? Apakah ini ciri-ciri iman? Maka saya tanya kembali, menurut saudara yang mendengarkan semua pertanyaan yang baik buat kita semua, gitu ya. Walaupun satu orang bertanya mewakili kita, apa menurut saudara arti dari janji iman? Jadi kata kembali dulu fondasi firman Allah, iman itu sebelum melihat kita percaya. Kan begitu. Makanya Abraham berkata begini, ya, sekalipun nggak ada dasar untuk aku percaya. Nah itu saudara. Berarti sudah nggak bisa ada lagi ya, namanya masuk akal gitu. Tapi dia tetap pegang janji Allah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, bahwa Allah akan mengerjakan apa yang dia sudah janjikan. Nah, jadi kalau janji iman
dalam bentuk keuangan, apalagi apakah menurut saudara apa janji iman? Jawab sendiri, gitu ya. Karena kalau bicara iman itu nggak ada khawatir, nggak ada mut-mutan, nggak ada keraguan. Lalu apalagi pindah gereja karena tadi janji iman yang membebani, lalu Anda merasa nggak enak pindah gereja. Ini kan, maaf kata, itu kebodohan yang Anda munculkan dalam pikiran. Tapi belajar dari iman kekristenan yang sesungguhnya dalam Alkitab. Coba iman itu sebelum melihat percaya. Oke, baca lagi dalam kitab Roma ya, kitab Ibrani ya, supaya Anda mengerti. Lalu kemudian tadi yang dikatakan, pertanyaan yang kedua tadi bisa diulangi. Apakah dengan adanya buah roh dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan ajaran kasih? Nah, begini, sekali lagi, justru orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Ingat tadi dalam saya baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kasih Tuhan itu turun kepada kita. Sudah otomatis perintah-perintah Tuhan yang di dalamnya adalah buah-buah roh pun kita akan memeteraikannya. Kita akan pasti melakukannya. Gitu. Jadi kasih Tuhan, contoh, apakah saudara percaya saudara diampuni oleh Tuhan? Ya, saya yakin kalau saudara berkata ya aku diampuni Tuhan, maka engkau akan mudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu, ya kan? Karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, ini nilai-nilai yang artinya saudara harus mengerti dan berjalan dalam rencana Allah, karena Bapa melihat kebaikan yang engkau lakukan dan kasih itu menjadi nyata dalam hidup saudara. Jadi mari belajar untuk melihat kalau engkau tinggal dalam kasih Tuhan, kasih itu akan memberikan engkau kemenangan dan engkau akan dengan sendirinya melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi perbuatan Allah, perbuatan kasih karunia Allah itu engkau alami dan engkau akan melihat bahwa Allah mengerjakan di dalam engkau. Jadi buah-buah roh itu akhirnya dengan sendirinya akan juga terproses. Karena kasih, sukacita, kesabaran, kelembutan itu kan semuanya enggak gitu aja dihafalkan. Tapi bagaimana kita terproses di dalam menjalankan semua dengan satu sukacita, dengan kemenangan, karena tadi kasih Tuhan tercurah buat kita. Ya, itu nilai-nilai yang harusnya kita mengerti dan kita pahami bahwa kita tinggal dalam kasih Tuhan yang melimpah dan kita pasti bisa melakukan perintahnya. Itu dia, ya. Amin, haleluya. Haleluya, luar biasa. Jadi memang kalau berbicara setia itu nunggu prosesnya ya. Betul. Kita nggak bisa langsung aku setia loh sama kamu. Iya. Kita makan mentah-mentahin. Betul, betul. Seperti halnya juga berkomitmen setia dalam Tuhan, itu berarti Tuhan juga menginginkan kita melalui proses-proses yang kita alami untuk menunjukkan bagaimana betul-betul kita menjaga komitmen itu untuk tetap setia pada Tuhan ya. Kalau berbicara setia, jadi sebenarnya setia itu nggak mudah ya, Besar Len. Nggak mudah, itu butuh proses. Karena kan kalau diuji dengan waktu. Nggak boleh goyah. Betul, betul. Diuji dengan waktu. Jadi apapun yang memang kau hadapi, pertahankan firman. Itu saya luar biasa tuh, contoh Abraham itu memang adalah contoh bapak beriman yang memang perlu kita belajar banyak gitu ya. Karena memang betul dia berkata sekalipun dasarnya nggak bisa aku percaya, artinya udah nggak ada dasar aku percaya. Dia nggak punya pijakan lagi, artinya begitu. Tapi dia yakin bahwa bagi Allah yang dia sembah tidak ada yang mustahil, bahwa apa yang Allah janjikan pasti akan tergenapi. Nah, apakah sampai detik ini? Gitu ya. Jadi gini, saudara berdoa berapa tahun nih dan kayaknya belum melihat jawaban. Apakah engkau tetap percaya bahwa Allah berjanji dan Allah pasti melakukan janji itu? Nah, itu imannya, saudara. Termasuk kita mempercayai itu juga kita dalam lingkup untuk tetap setia pada betul, Tuhan. Betul. Meskipun nggak kelihatan. Betul, ya? Betul. Makanya begini, kenapa Abraham bilang sekalipun ada dasar untuk aku percaya. Ini kan bicara begini, dia sudah bisa jadi manusia yang hopeless sebenarnya, ya kan? Betul. Karena apa? Dia minta janji Allah, dia mau lihat, tapi kok lama banget. Artinya ada masa di mana manusia itu menjadi khawatir, ragu. Nah, tapi dia langsung membangkitkan imannya. Bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Allah sudah berjanji dan dia pasti akan menggenapi. Sama dengan Ayub. Kalau kita baca dalam Ayub 23 ayat 8, 9 dan 10 sangat jelas. Ayub itu begini, dia berusaha mencari Tuhan, dikatakan ke 4 penjuru angin, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Artinya gini, dengan semua cara, dengan segenap tenaga, apapun dia lakukan untuk bisa bertemu dengan Tuhan, tapi dia nggak merasakan Tuhan itu berbalik muka kepada dia, dan dia bisa rasakan Tuhan hadir. Artinya gini, dia nggak merasakan Tuhan hadir. Tapi di ayat 10 dari Ayub 23 luar biasa. Dia berkata apa? Tuhan tahu jalan hidupku,
seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas murni. Harusnya sikap hati kita ya yang berkomitmen dan akhirnya setia itu ada dengan kata-kata seperti itu. Dia dalam hidupku, kalau dia uji aku pasti akan muncul seperti emas murni. Jadi nggak ada putus asa sedikit pun dari Ayub. Padahal kalau bicara Ayub, kita ngerti penderitaannya itu manusia biasa tuh, waduh, nggak mungkin gitu ya kan? Tetapi dia meneguhkan imannya, dia menguatkan imannya bahwa Allah tahu jalan hidupnya dia. Seperti apapun, mau di atas mau di bawah, dia percaya penuh bahwa dia akan muncul seperti emas. Nah ini luar biasa, saudara. Ya. Kalau dalam kondisi sekarang, Bu Sarlin ya, kita harus akui serba sulit gitu ya. Baik itu yang dalam usahanya, dalam pekerjaannya, gitu, dalam kehidupannya. Nah, kemudian apakah kita tetap harus memegang komitmen setia itu meskipun orang-orang di sekitar kita bahkan sampai mengatakan kita udah gila ya kamu? Ayub itu kurang-kurang dikatain apa? Istrinya aja bilang, kamu ini masih mau hidup kayak gitu loh, mati udah kamu kan gitu loh. Kenapa? Hanya melihat suaminya yang setia itu. Bahkan Abigail lihat suaminya Nabal yang keras kepala, bikin masalah kan gitu loh. Apakah Abigail bilang gini, besok aku cerai sama kamu lah kalau gitu? Kan enggak. Dia tetap berkomitmen. Jadi istri yang baik gitu loh, saudara. Jadi sebenarnya orang-orang yang terikat dengan Tuhan, nah ini penting, kata-kata ini perlu didengar. Orang-orang yang terikat dengan Tuhan, yang membangun hubungannya dengan Tuhan, ya segenap hati, jiwa, tubuh, rohnya, semuanya untuk Tuhan, pasti akan setia apapun problem dan masalah, saudara. Akan setia sama Tuhan. Dan apa yang engkau dipercayakan oleh Tuhan, rumah tanggamu, ya, studimu, pendidikanmu, kuliah atau pekerjaan, bahkan pelayananmu, engkau akan percaya bahwa Allah pimpin engkau, Allah melakukan semua yang baik. Jadi ada banyak orang bahkan maaf kata pindah tempat pelayanan karena berkata begini, di situ aku menghadapi masalah terus, kan begitu. Padahal sebenarnya Tuhan mungkin izinkan untuk dia semakin kaya, ada kekayaan kesabaran, kekayaan yang namanya dewasa dalam iman, punya kelemah lembutan. Tapi dia nggak mau menghadapi masalah. Bagi dia masalah itu adalah masalah, jadi dia pindah ke tempat yang lain. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu ada nggak setia namanya. Ya, jadi setia itu diuji oleh memang waktu dan memang oleh proses. Gitu. Oke, baik, saya ulang di pendengar Sasando, udah saya catat ya. Ya. Orang-orang yang terikat dengan Tuhan, yang membangun hubungannya dengan Tuhan, pasti akan setia. Yes, betul. Berarti itu saya dan Anda, pendengar Sasando, yang menyatakan atau berkomitmen akan jadi anak Tuhan, gitu ya. Yes. Mari pagi hari ini kita diperbaharui lagi, disegarkan lagi. Yang udah mulai agak sedikit ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri, ataupun udah condong-condong mereng-mereng gitu ya. Pagi hari ini luar biasa firman Tuhan. Komitmen dalam kesetiaan, kesetiaan apapun itu, terkhusus kesetiaan pada Tuhan. Betul. Karena setia itu diuji dengan waktu. Nah, udah saya catat. Berarti sekarang bagian Bu Sarlin untuk memantapkan sebelum nanti kita ke pokok doa. Oke. Jadi dalam dunia ini, apa yang engkau dipercaya oleh Tuhan, ingat harus terbukti engkau setia di situ. Karena itu nilai dari engkau setia kepada Allah. Jadi bagaimana kita setia sama Tuhan? Ya waktu Tuhan percayakan kita, ya, tentang bagaimana pertumbuhan iman kita, tetapkah setia, tentang pelayanan kita, apakah tetap setia, dalam rumah tangga kita, apakah tetap setia, ya, dalam memimpin anak-anak kita, apakah tetap setia, dan seterusnya, apapun itu yang nempel dengan engkau dalam dunia ini. Kalau engkau mengasihi Tuhan dan engkau benar-benar setia sama Tuhan, pasti semua akan juga engkau lakukan dengan setia, tanpa bermaksud. Makanya ada ayat yang berkata begini, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu luar biasa. Artinya gini, bersukacitalah dalam segala hal yang engkau lakukan. Engkau harus percaya bahwa Allah mengerjakan yang baik dalam hidupmu, sehingga engkau tetap bersukacita dan tetap memuliakan nama Tuhan. Jadi setia itu membuat engkau akan kuat. Setia itu membuat engkau akan melihat bahwa engkau jadi orang yang dewasa. Setia itu membuat engkau punya mata rohani semakin tajam. Setia itu membuat engkau menjadi orang-orang yang benar-benar berjalan maju dan sampai kepada tujuan panggilan ilahi, mencapai hadiah di mana engkau dan saya mengalami kemuliaan Allah. Engkau dan saya menikmati hidup yang tak ada yang namanya kedukaan dalam
penderitaan-penderitaan. Jadi gini, jangan pernah membiarkan dirimu dalam kekecewaan. Ya, karena nilai setia itu tidak pernah bikin orang kecewa. Tapi sebaliknya kalau kita nggak setia, pasti ada kekecewaan. Jadi mari belajar mengasihi Tuhan. Hukum pertama, dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budimu, seluruh hidupmu, kasihilah Tuhan Allahmu. Maka demikian engkau akan setia juga dengan sesama manusia yang lain. Hukum kedua, jadi mari belajar untuk mempraktekkan yang namanya konsistensi atau yang namanya komitmen untuk setia dalam segala hal. Buktikan itu bahwa engkau mencintai Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau melakukan segala firman-Nya. Apapun tantanganmu, belajar pandang sama Tuhan dan yakin sampai kapanpun imanmu tetap kokoh, imanmu tidak akan berubah, engkau akan tetap setia kepada Tuhan. Amin, haleluya ya.